Salam Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Oma, Opa, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam persekutuan doa Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Halo, Oma, Opa, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu, Oma, Opa, dan kita semua selalu dilindungi Tuhan. Dan sebelum membaca firman Tuhan, marilah memuji Tuhan dari KJ 15 ayat 1 dan 3, berhimpun semua. Ya, di dunia tegaklah kemenangan, dan dasarnya iman kita yang teguh. Kita lanjutkan, kita mulai dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan lewat doa. Tuhan, Bapa kami yang kami sembah, dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kembali kami para lansia berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan telah melindungi, menyertai, menjaga kami, sehingga kami bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa saat ini dalam keadaan selamat. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, tolonglah kami, berkati dan mampukan kami agar dapat mempelajari, memuji kebenaran firman-Mu dan merenungkannya untuk landasan kegiatan hidup kami dari hari lepas hari. Tolonglah kami, persiapkan dan mampukan dalam membawa renungan saat ini agar lebih bermanfaat untuk lebih menguatkan iman kami. Bimbinglah dan terangilah kami ya Tuhan. Kami panjatkan permohonan ini hanya atas nama-Mu yang tunggal,
Juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai persekutuan ini dengan landasan dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Oma opa yang diberkati Tuhan, kita buka Alkitab. Marilah kita baca bersama-sama dengan penuh kasih. Dan renungan saat ini membawakan tema saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah
firman Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan teman-teman untuk meringankan beban kehidupan. Hal ini bersifat kodrati dan berlaku untuk kita yang telah lanjut usia. Bertolong-tolongan menanggung beban adalah pemenuhan hukum Kristus. Menolong orang yang membutuhkan dan bersedia menerima pertolongan orang lain. Para lansia dapat memenuhi hukum Kristus sekaligus hukum kodrati. Mereka yang lemah mudah jatuh dalam percobaan. Dalam jemaat Galatia misalnya, orang-orang yang hidupnya tidak benar disebut hidup menurut daging. Pelanggarannya misalnya persembahan kepada berhala, perselisihan, iri hati, mementingkan keperluannya diri sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang dipandang kuat pun tidak mustahil dapat terjatuh dalam dosa. Mereka ini dikatakan melakukan pelanggaran atau paraptoma atau tergelincir, yang bahasa Jawanya kepleset. Rasul Paulus menasihati jemaat agar memimpin mereka kembali ke jalan yang benar. Yang diharapkan memimpin mereka yang tergelincir kembali ke jalan yang benar adalah kita-kita yang rohani, adalah bagian dari jemaat yang dikategorikan hidup menurut roh. Mereka tidak hidup berdasarkan keinginan diri sendiri, melainkan mengikuti keinginan roh. Tindakan itu haruslah dilakukan dengan lemah lembut, bagaikan seorang dokter yang baru melakukan pembedahan. Jadi harus dilakukan dengan halus dan berhati-hati. Jangan melakukan kehakiman, penghakiman sendiri
atau mencap orang yang kedapatan melakukan pelanggaran dianggap sebagai berdosa. Harus disapa dengan lemah lembut, karena kekerasan membuat orang makin sulit untuk disembuhkan, berarti makin menjalankan kebenaran yang tidak benar. Sebaliknya, kelemah lembutan membuat orang merasa nyaman didekati atau menerima ajakan untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Yang hendak menolong, jangan sampai dirinya sendiri kena percobaan. Rasul Paulus menasihati jemaat untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban. Setiap orang memiliki beban kehidupan sendiri-sendiri. Ada yang berat, ada yang ringan. Maka agar setiap orang lebih mampu membawa beban kehidupan mereka, seharusnya saling tolong menolong, saling mendukung, menanggung beban masing-masing. Kristus mengajar setiap orang untuk peduli kepada sesamanya, lebih-lebih kepada mereka yang beban hidupnya berat atau penderitaan. Jangan ada orang yang merasa hebat, merasa dirinya berarti atau kuat. Hal itu akan membuat seseorang menyombongkan diri. Setiap orang harus mau memeriksa diri atau introspeksi dan menilai apakah hasil kerjanya sudah baik apa belum. Kalau merasa prestasinya sudah baik, dia boleh berbangga atas karyanya sendiri tanpa menjelek-jelekan karya dan kemampuan orang lain. Setiap orang lebih baik selalu rendah hati. Mereka yang berprestasi hebat biasanya justru akan berkata, semua itu karya Tuhan, bukan pekerjaan saya. Semua orang harus tetap mempertanggungjawabkan
kehidupannya kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Saya ulang, semua orang harus tetap mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Siapa menabur, dia menuai. Mereka yang hidupnya tidak benar menuai kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Tetapi mereka yang hidup menurut Roh, mereka memperoleh hidup yang kekal. Roh juga akan memberikan kehidupan yang penuh damai dan kebahagiaan, yang penuh makna dan menyenangkan. Sekali lagi, Roh juga akan memberikan kehidupan yang penuh damai dan kebahagiaan, yang penuh makna serta menyenangkan, yang tidak jemu-jemunya berbuat baik pada waktunya akan menuai tentu kebaikan yang lebih besar. Berkat Tuhan akan selalu tercurah baginya. Rasul Paulus mengajak jemaat untuk rajin berbuat baik bagi saudara-saudara seiman dan kepada semua orang. Manusia itu makhluk sosial. Dalam surat Galatia, jemaat bertolong-tolongan dikatakan memenuhi hukum Kristus. Kristus mengajarkan pada kita hukum kasih. Kasih itu peduli kepada sesama, terlebih kepada mereka yang kekurangan atau menderita. Hukum Kristus juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tidak peduli siapa mereka, tidak perlu membuat perbedaan ketika berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja, tidak peduli dari golongan apa dan dari mana asal usul mereka. Rasul Paulus mengingatkan
kebaikan yang kita tabur akan memberikan tuaian kepada kita. Berbuat baik seyogianya, kita tidak mengharapkan imbalan atau pamrih. Kebaikan itu akan datang dari Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, melalui Roh Kudus. Jika kita tidak jemu-jemunya berbuat baik, kebaikan itu juga tidak akan jemu-jemunya mendatangi kita. Jika kita tidak jemu-jemunya berbuat baik, kebaikan itu juga tidak akan jemu-jemunya mendatangi kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita lansia, berkatilah Tuhan, semoga tidak jemu-jemunya berbuat banyak kebaikan kepada sesama. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan Yesus, renungan tersebut mari kita amini dengan doa syafaat. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas anugerah-Mu kami bisa menggumuli, memahami dan merenungkan kebenaran firman-Mu dengan selamat. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami para lansia, Bapak Ibu lansia GKI Cilacap, dan yang mengikuti persekutuan doa saat ini, para keluarga dan anak cucu kami, orang-orang yang kami cintai, jamahlah dan lindungilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Anugerahkan kesehatan dalam kehidupan kami masing-masing. Kuatkan, teguhkan hati kami supaya tetap semangat menjalani hidup yang Tuhan beri dengan penuh harap akan pertolongan dan perlindungan-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Izinkanlah kami memohon untuk mendoakan yang baru sakit. Tolonglah kami ya Tuhan, jamahlah dengan kesembuhan. Dan yang karena sesuatu hal atau kesulitan yang lain, lawatlah dan berikan jalan keluar untuk mengatasinya. Ya Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin negara kami dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya. Berkatilah gereja kami, berkatilah para bapel dalam pelayanannya di masa pandemi ini. Berkatilah juga kami para pengurus Komisi Usia Lanjut agar bisa melaksanakan persekutuan doa berlanjut setiap hari Selasa yang lebih bermanfaat. Kiranya firman Tuhan bisa lebih menguatkan iman kita untuk bisa kita pakai sebagai landasan serta bisa kami lakukan dari hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat lewat tutur kata, hati, dan tindakan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti persekutuan doa saat ini. Mari renungan saat ini kita akhiri dengan memuji Tuhan kembali dari KJ 424 ayat 2 dan 3. Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan bersama. Sampai jumpa kembali di saat yang akan datang. Salam sehat, penuh semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.